Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas B ingin memaparkan hasil proyek biologi kami yang berjudul Peran Jamur Trichoderma spp dalam peningkatan kualitas tanah dan pertumbuhan tanaman. Boleh dilanjut. Ini anggota kelompok kami, saya sendiri Natasha Kabrin dengan NPM 2401110220041 dari Program Studi Teknik Pertanian Angkatan 22. Perkenalkan, nama saya Teddy Usaha, NPM 24110220093 dari Program Studi Teknik Pertanian Angkatan 2002. Ya, perkenalkan nama saya Fajar Fadlia Zikri, kelas B dengan NPM 2401110230060. Oke, perkenalkan nama saya Fatwa Maulana Putra, NPM 24010230061 dari Angkatan 2023. Oke, perkenalkan nama saya Ridwan Trisepti Fadila dengan NPM 2401110230062 dari TEP 23. Oke, pemaparan akan dimulai dari bagian pendahuluan. Jadi di bagian ini mencakup informasi penting seperti latar belakang dan identifikasi topik bahasan. Untuk latar belakang sendiri, penjelasannya yaitu kualitas tanah yang buruk seringkali disebabkan oleh penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dan praktik pertanian yang kurang ramah lingkungan. Hal ini mengakibatkan berkurangnya kesuburan tanah dan penurunan produktivitas tanaman. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memanfaatkan agen biologi seperti jamur Trichoderma spp. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengeksplorasi peran Trichoderma spp dalam meningkatkan kualitas tanah dan pertumbuhan tanaman secara lebih mendalam. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai mekanisme kerja Trichoderma spp. Lanjut. Selanjutnya ada identifikasi topik bahasan, yaitu yang pertama, jamur Trichoderma spp merupakan mikroorganisme tanah yang sangat penting dalam ekosistem pertanian. Jadi Trichoderma spp itu biasanya ditemukan di rhizosfer, yaitu area di sekitar akar tanaman. Jadi di area sekitar akar tanaman, jamur ini berinteraksi dengan akar tanaman dan membantu meningkatkan kesediaan nutrisi serta melindungi tanaman dari patogen. Selanjutnya, pengendali hayati seperti Trichoderma spp semakin dikembangkan seiring meningkatnya pertanian organik. Trichoderma spp memiliki sifat antagonistik terhadap patogen tanah dan udara yang meliputi persaingan, parasitisme, dan pembentukan toksin. Yang terakhir adalah pengendali hayati seperti Trichoderma spp semakin dikembangkan seiring meningkatnya pertanian organik. Trichoderma spp memiliki sifat antagonistik terhadap patogen tanah dan udara. Penjelasan lebih lanjutnya adalah untuk kebutuhan lahan pertanian, Trichoderma spp membantu memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan agregasi partikel tanah sehingga tanah menjadi lebih gembur dan memiliki aerasi yang baik. Hal ini penting sekali untuk pertumbuhan akar tanaman dan penyerapan air serta nutrisi. Trichoderma spp menghasilkan enzim dan metabolisme sekunder yang dapat mendegradasi bagian organik kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, membuat nutrisi lebih tersedia bagi tanaman. Selanjutnya akan masuk ke bagian isi. Untuk isi itu isi dalam proyek biologi ini merujuk pada bagian utama yang mencakup pemaparan masalah, tinjauan kesehatan dan gagasan yang diangkat yang membentuk inti dari proyek tersebut. Setelah itu ada pemaparan masalah. Untuk meningkatkan kualitas tanah, masyarakat biasanya menggunakan berbagai jenis pupuk, baik pupuk organik maupun pupuk anorganik. Pupuk organik umumnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses pengolahan, baik secara kimiawi maupun biologis, sehingga dapat memperbaiki sifat kimia dan biologi tanah. Pupuk organik juga dikenal mampu meningkatkan kandungan bahan organik dalam tanah, memperbaiki struktur tanah, dan menyediakan nutrisi esensial secara bertahap kepada tanaman. Sebaliknya, pupuk anorganik dihasilkan melalui proses rekayasa kimia, fisik, dan biologis di industri atau pabrik pembuatan pupuk. Pupuk anorganik biasanya mengandung konsentrasi nutrisi
yang lebih tinggi dan dapat diserap dengan cepat oleh tanaman, sehingga sering digunakan untuk memberikan hasil panen yang lebih tepat. Penggunaan pupuk organik dalam jangka panjang dapat menimbulkan beberapa masalah. Pupuk ini cenderung mengurangi kadar bahan organik dalam tanah yang penting untuk menjaga kesuburan dan struktur tanah. Selain itu, residu kimia dari pupuk anorganik dapat merusak struktur tanah, mengganggu mikroorganisme yang bermanfaat dan mencemari lingkungan, termasuk sumber air tanah dan cairan permukaan. Ketika residu pupuk organik menumpuk di dalam tanah, maka dapat menyebabkan proses salinisasi dan pengasaman tanah yang berdampak negatif pada pertumbuhan tanaman. Penggunaan yang berlebihan juga dapat menyebabkan pelarian nutrisi seperti nitrogen dan fosfor yang dapat mencemari sungai dan danau, sehingga menyebabkan eutrofikasi yang mengurangi kualitas air dan kehidupan akuatik. Jika hal ini terus terjadi, kualitas tanah dan kesehatan lingkungan akan menurun. Lanjut. Kemudian di dalam misi juga ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada kesuburan tanah. Kapasitas tanah untuk menghasilkan produk tanaman berdasarkan jenis komoditas yang sesuai. Kesuburan tanah mencerminkan potensi tanah dalam menjamin pertumbuhan dan produksi tanaman yang optimal. Kemudian ada jamur Trichoderma spp. Jamur Trichoderma spp adalah mikroorganisme tanah yang bersifat saprofit dan secara alami menyerang jamur patogen, sehingga memberikan manfaat bagi tanaman. Jamur Trichoderma spp merupakan salah satu jenis jamur yang ditemukan di hampir semua jenis tanah dan berbagai habitat. Jamur ini dimanfaatkan sebagai agen hayati untuk mengendalikan patogen tanah. Yang ketiga, ada pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pertumbuhan tanaman adalah proses di mana ukuran tanaman meningkat yang dapat diukur dari bertambahnya besar dan tingginya organ-organ seperti batang, daun, dan akar. Pertumbuhan ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah dan ukuran sel-sel tanaman, sehingga seluruh tubuh tanaman mengalami perubahan ukuran secara keseluruhan. Kemudian, pertumbuhan dan perkembangan tanaman saling berkaitan dan keduanya dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti meliputi genetik tanaman dan hormon tumbuhan yang mengatur pembelahan sel, pemanjangan sel, dan diferensial sel. Hormon seperti auksin, sitokinin, giberelin, dan etilen memainkan peran penting dalam mengatur berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Di sisi lain, faktor eksternal seperti cahaya, air, suhu, dan nutrisi tanah juga sangat berpengaruh. Misalnya cahaya matahari yang merupakan sumber energi utama untuk fotosintesis yang mendukung pertumbuhan tanaman. Air diperlukan untuk menjaga tekanan turgor sel yang penting untuk memanjangkan sel. Suhu mempengaruhi aktivitas enzimatik dalam sel. Sementara nutrisi tanah seperti nitrogen, fosfor, dan kalium diperlukan untuk berbagai proses fisiologis dan biokimia dalam tanaman. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada gagasan yang diangkat. Gagasan yang diangkat ini dari proyek biologi kali ini itu berasal dari jurnal penelitian dari Elita di tahun 2021. Nah, di penelitian tersebut terdapat 6 sampel tanah yang awalnya masam dan akan menjadi netral setelah diberikan jamur Trichoderma spp. Hal itu dikarenakan jamur tersebut mampu menguraikan bahan organik di tanah melalui proses yang disebut mineralisasi. Mineralisasi ini menghasilkan unsur seperti nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Nah, peningkatan kadar nitrogen organik dan juga peningkatan nitrogen organik ini nanti akan menandakan bahwa adanya peningkatan asam amino dari setiap pertumbuhan dari tanaman tersebut. Selain itu, jamur Trichoderma spp juga sangat berperan dalam pertumbuhan tanaman. Jadi tidak hanya dalam peningkatan pH tanaman, namun juga dalam pertumbuhan tanaman. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Rizal di tahun 2018, dan hal itu menunjukkan bahwa jamur ini berpengaruh pada peningkatan diameter batang dan juga jumlah daun pada tanaman kedelai.
Nah, jamur jamur trichoderma SPP ini menginfeksi akar tanaman dan masuk ke dalam korteks sehingga menyebabkan pembelahan sel yang meningkatkan jumlah sel penyelamat. Dan itu juga trichoderma SPP juga menginfeksi batang sehingga batang tersebut bisa semakin tumbuh besar. Boleh dilanjut. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh Fajar di bagian penutup yang mencangkup kesimpulan dan rekomendasi. Silakan boleh buat Fajar. Oke, untuk kesimpulan, ya jadi telah disimpulkan jamur Trichoderma SPP memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas tanah dan pertumbuhan tanaman. Salah satu kontribusi utamanya adalah kemampuannya dalam meningkatkan pH tanah dan mempercepat proses mineralisasi bahan organik. Selain meningkatkan kualitas tanah, Trichoderma SPP juga memberikan manfaat langsung pada pertumbuhan tanaman. Diameter batang dan jumlah daun pada tanaman yang terinfeksi Trichoderma SPP meningkat, memberikan dukungan struktural yang lebih baik dan kapasitas transportasi air dan nutrisi yang lebih tinggi. Dengan kemampuan ini, Trichoderma SPP tidak hanya mendukung kesehatan tanah, tetapi juga secara signifikan meningkatkan hasil pertanian dan kualitas tanaman yang dihasilkan. Nah, untuk rekomendasinya tersendiri, untuk penelitian selanjutnya terkait peran Trichoderma SPP dalam peningkatan kualitas tanah dan pertumbuhan tanaman, disarankan untuk mengeksplorasi lebih lanjut mekanisme molekuler dan biokimia yang mendasar interaksi antara Trichoderma SPP dan tanaman. Penelitian mengenai potensi dampak lingkungan jangka panjang dari penggunaan Trichoderma SPP juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan agen biologis ini berkelanjutan dan tidak menimbulkan efek samping negatif terhadap ekosistem tanah. Ya, cukup. Berikut adalah sumber-sumber yang kami gunakan dalam penyusunan esai. Sekian dari presentasi dari kelompok kami terkait dengan peran Trichoderma SPP dalam peningkatan kualitas tanah dan pertumbuhan tanaman. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.